Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Rahma dengan NIM 11012233392 dari kelas TT 4609. Di sini saya akan presentasi mengenai laboratorium nanosatelit yang ada di Telkom University. Baik, kita masuk. Yang di sini terdapat daftar isi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang laboratorium nanosatelit. Yang kedua adalah divisi yang ada di laboratorium nanosatelit. Dan yang terakhir adalah apa itu nanosatelit. Nah, yang pertama, laboratorium nanosatelit. Laboratorium nanosatelit ini bernama iSatellite Society, merupakan laboratorium yang bergerak di bidang satelit, khususnya nanosatelit atau satelit yang berukuran kecil. Laboratorium nanosatelit ini berada di bawah Fakultas Teknik Elektro. Nama iSatellite Society ini memiliki arti IT Telkom Satellite Society. Namun seiring berdirinya Telkom University, nama ISS ini berarti Indonesian Satellite Society. ISS merupakan laboratorium yang memiliki multidisiplin ilmu. Yang pertama adalah telekomunikasi, elektro, informatika, dan fisika, dan keilmuan lainnya yang relevan. Maka dari itu, dalam ISS terdapat 4 divisi, yaitu yang pertama adalah Onboard Data Handling atau OBDH, yang kedua adalah Radio Frequency atau RF, yang ketiga adalah EPS atau Electrical Power System, dan yang terakhir adalah ADCS atau Attitude Determination and Control System. Nah, laboratorium nanosatelit ini berada pada gedung P405 dan P406. Terdapat beberapa fasilitas dalam laboratorium nanosatelit. Yang pertama adalah dry cabinet, yang kedua adalah CNC untuk pembuatan PCB atau printed circuit board, dan ada solder juga. Yang keempat adalah 3D printer, dan lainnya. Baik, kita akan masuk pada divisi apa saja yang ada di laboratorium nanosatelit. Yang pertama adalah Onboard Data Handling atau OBDH, berfokus pada pengembangan pada bagian sistem serta payload. Bidang keilmuan yang dominan digunakan adalah bidang keilmuan informatika, seperti coding, microcontroller, graphical user interface atau GUI, dan lain sebagainya. Software yang sering digunakan dalam OBDH ini adalah Arduino, MATLAB, dan Visual Studio. Tugas dan fungsi dari modul OBDH adalah yang pertama, TTC atau Telemetry Tracking and Command, yang kedua adalah subsystem koordinasi, yang ketiga adalah menentukan muatan misi, dan yang keempat adalah mengumpulkan dan memproses data. Divisi yang kedua adalah radio frequency atau RF. Di sini berfokus pada riset dan pengembangan pada sistem komunikasi antara satelit dan ground station. Bidang keilmuan yang dominan digunakan adalah bidang keilmuan telekomunikasi, yaitu seperti antena, filter, amplifier, dan perangkat telekomunikasi lainnya. Software yang sering digunakan adalah CST Studio, Advanced Design System, HFSS Ansoff, dan GNU Radio. Nah, di dalam RF ini mempelajari tentang sistem komunikasi. Jadi satelit itu kan perlu berkomunikasi untuk controlling, mengirim informasi keadaan, dan mengirim komen atau TTC itu tadi yang telemetry tracking and command, dan mengirim misinya. Dasar dari radio frequency adalah sistem komunikasi satelit dan sistem komunikasi ground station. Sistem komunikasi ground station ini terbagi dua, yaitu space segment dan ground segment. Nah, di sini kita bisa melihat blok diagram sistem komunikasi ground system. Di sini terdapat blok diagram sistem komunikasi satelit. Nah, divisi yang ketiga dari laboratorium nanosatelit adalah Electrical Power System atau EPS, berfokus pada pengembangan pada bagian sistem catu daya. Bidang keilmuan yang dominan digunakan menggunakan ilmu elektro, seperti rangkaian listrik, regulator, panel, surya, baterai, dan lain-lain. Software yang sering digunakan adalah Multisim, Proteus, Altium, dan Eagle. Tujuan modul IPS adalah mendistribusikan daya listrik ke seluruh beban satelit. Yang kedua adalah menyimpan daya listrik yang didapat dari panel surya, dan yang ketiga adalah mengatur alur daya listrik dari sumber ke beban. Divisi yang keempat adalah ADCS atau Attitude Determination and Control System, berfokus pada pengembangan pada bagian struktur, sikap, dan kontrol dari satelit.
Nah, di dalam ADCS ini mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama adalah ADS atau Attitude Determination System, yang kedua adalah ACS atau Attitude Control System, dan yang ketiga adalah Structure and Placement. Dan yang pertama di ADCS itu suatu sistem yang berfungsi untuk mendeteksi parameter yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan kerja instrumen yang digunakan. Parameter-parameter tersebut nantinya akan diubah menjadi sinyal dan akan diproses oleh controller. Yang kedua adalah ACS, yaitu sebuah aktuator atau penggerak satelit berfungsi untuk menggerakkan satelit relatif terhadap sumbunya atau rotasi. Dan yang ketiga adalah Structure and Placement, yaitu pengaturan struktur subsistem, peletakan komponen agar bekerja secara maksimal dan tidak saling mengganggu. Nah, di sini kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu apa itu nanosatelit. Nah, di sini terdapat pengenalan CubeSat. CubeSat itu merupakan sebuah nanosatelit. Nanosatelit adalah satelit yang memiliki berat di bawah 10 kg. CubeSat berbentuk kubus dengan ukuran standarnya adalah 10 x 10 x 10 cm dengan massa antara 1 sampai 1,33 kg. CubeSat ini dikenal sebagai 1U atau 1 unit. CubeSat diluncurkan pada ketinggian yang rendah, ketinggian antara 400 sampai 650 km dari bumi, dan mengitari bumi sekitar 8 km per sekon. Pada ketinggian ini, satelit membutuhkan waktu orbit yang singkat, yaitu 90 menit untuk sekali putaran. Nah, dalam pembuatan nanosatelit ini pasti ada antena. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan antena nanosatelit. Antena sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian dipancarkan ke ruang bebas seperti udara. Hal penting yang ada pada pembuatan antena yaitu yang pertama adalah VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio, yaitu perbandingan nilai antara amplitudo maksimal dengan amplitudo minimal. Yang kedua adalah pola radiasi, adalah sebuah penggambaran dari radiasi yang berhubungan dengan kekuatan gelombang radio yang dipancarkan oleh antena maupun tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh antena pada sudut tertentu. Yang ketiga adalah return loss, adalah perbandingan dari daya yang terpantul dengan daya yang dikirimkan. Yang keempat adalah gain, yaitu sebuah parameter yang mengukur efisiensi dan daya pancar antena yang diukur dalam satuan desibel. Bisa juga untuk mengatur keterarahan dari sebuah antena. Yang keempat adalah polarisasi. Polarisasi adalah gelombang radiasi yang didefinisikan sebagai sifat gelombang elektromagnetik yang menyatakan arah yang bervariasi terhadap waktu dan magnitudo relatif dari vektor medan listrik. Terdapat 3 jenis polarisasi, yaitu yang pertama adalah linear, circular, serta elips. Sini masuk kita ke komponen-komponen nanosatelit. Komponen-komponen nanosatelit itu yang pertama adalah otak. Satelit membutuhkan mikrokomputer atau mikrokomputer sebagai otak yang berfungsi sebagai otak dari satelit tersebut. Mikrokomputer diprogram sedemikian rupa sehingga bisa menghubungkan antara satelit dengan stasiun bumi atau ground station. Otak dari nanosatelit harus berukuran kecil, nano, dan memiliki pemrograman yang baik agar pengoperasian pada satelit berjalan dengan baik. Lalu, daya yang digunakan pada mikrokomputer harus kecil. Contoh mikrokomputer yang digunakan pada nanosatelit adalah Arduino. Yang kedua adalah kamera. Kamera berfungsi untuk mengambil gambar dari permukaan bumi. Gambar permukaan bumi gitulah. Tujuannya agar pengguna mengetahui kondisi di bumi saat itu. Kamera harus memiliki resolusi besar agar hasil citra digitalnya bisa bagus dan jernih. Kamera untuk nanosatelit harus berukuran kecil agar bisa pas dengan ukuran nanosatelit. Yang ketiga ada panel surya atau pembangkit listrik yang mengubah cahaya menjadi energi listrik. Pada nanosatelit, panel surya dihadapkan ke arah matahari agar mendapat energi dari matahari. Yang keempat adalah baterai, berfungsi sebagai penyimpan energi yang diperoleh dari matahari. Yang kelima adalah sensor, yaitu komponen yang digunakan untuk membantu mengawasi kondisi sekitar nanosatelit di luar angkasa. Adanya sensor membuat pengguna dapat mengamati posisi orbit dari nanosatelit, suhu sekitar, dan besarnya medan magnet yang ada di sekitar nanosatelit. Yang keenam adalah link budget, yaitu fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa besar sinyal yang diterima dari receiver serta setelah mengalami redaman. Nah, begitu pengenalan untuk nanosatelit. Dan sekian presentasi tentang laboratorium nanosatelit serta apa itu nanosatelit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.